gedein dikit. Ini untuk bab satunya, Pak, pendahuluannya. Ya, coba dari awal ya, dari covernya. Jadi bab satunya itu pendahuluannya, Pak. Jadi ada latar Covernya mana belakang. covernya nih? Belum, Pak, masih Oh gitu. Ya, ya. ya coba gininya dari penelitian soundernya. Sounder ya? Pertama apa boring? Sounder ya? Sonder pertama, Pak. Ya, coba. Untuk sonder ada tujuan, benda uji, kemudian peralatannya, Pak. Nah, hasilnya aja, hasilnya ya. Hasil. Hasilnya, Pak. Ini udah. Ini, Pak, ada conus value sama scale frictionnya, Pak. Sampai kedalaman 3,8 meter. 3, gedein dikit ya segini. Gedein dikit. Besarin dikit. 3,8. Nah, udah. 3,8 ya perlawanan itu. Nah ini nih sebenarnya nih kemarin Pak Prof yang ngasih ada perlawanan 0 itu ya. Iya, Pak. Pas Ya, nah, pengujian. ya biarin aja. Nah inilah datanya udah ya benar ya. Kemudian grafiknya. Terus ke Ini bawah enggak hubungan antara grafiknya. konus Nah, dan kedalaman. mm, Untuk yang biru itu nilai PK dan untuk yang oranye itu JA. coba nih kok gini sekali. Coba ke atas ke tabel grafiknya, tabel angkanya, tabelnya. Nah ini terlalu gede nih ya 200 ke 250 tuh gede sekali ya. Oh, ini, Pak, ya. Ya. Jadi 200 mungkin maksimal ya bikin 210 aja tuh bikin. Oh, baik, Pak. Nanti saya koreksi juga. Ya. Ya begitu juga yang lainnya. Ya, nanti dari 200 itu yaitu ini 200 tetap yang 250-nya. Nah, ini yang 250-nya ubah jadi 210 aja deh. Nah, Baik, Pak. udah ya itu baru. Ya, udah oke. Terus ke bawah. Nanti yang lainnya Eh, kelompok yang lainnya ke ini aja. Ya, udah, terus. Nah ini nih yang Pak kemarin kan Pak kasih rumusan tuh ya waktu di pondasi. eh, iya, Pak, di teknik fondasi, Pak. Terus ke atas. Nah. Nah, ini rumusan begininya. Nah, ini. Top. Nah, ini ya di rumusan ini kan ya PK-nya ini kan estimasi nih. Ya, nanti sesuaikan dengan rumus yang Pak kasih di apa namanya pondasinya itu ya. Baik, Pak. Ya. Nah, begitu juga nanti yang lainnya ya. Bahwa rumus apa namanya daya dukung dengan data sounder kan bisa kita bagi menjadi dua dia, pondasi dangkal dan pondasi dalam gitu. Ya. Jadi rumus pondasi dangkal sampai dengan 3 meter, kemudian di bawahnya pakai rumus pondasi dalam ya dengan data sounder. Ya. Berarti ada dua rumus, Pak, ya, untuk Ya. 2-3 Jadi meter untuk dan pondasi dangkal ya, coba ke bawah. ini kebetulan masih sama semua, Pak. Nah, ini nanti untuk pondasi dangkalnya sampai dengan 3 meter aja nih kedalamannya ya. Untuk kedalaman yang lebih dalam pakai nanti persamaan pondasi dalamnya ya. Baik, Pak. Nah, yang lainnya kan Pak juga yang ngajar pondasi ya? Halo? Halo? Pak juga yang ngajar pondasi ya? Halo? Bukan. Bukan Pak yang ngajar ya? Oh, Siapa yang ngajar pondasi, Dek? saya Pak, saya teknik fondasi sama Bapak Pak. Nah, yang lainnya? Nah, nanti kalau memang belum dikasih sama Pak Dode, nanti minta ke gini ya, ke Eges ya. Ya, jadi persamaan untuk pondasi dangkal dengan data sounder, kemudian persamaan apa namanya pondasi dalam dengan data sounder. Ya, oke. Kesimpulannya apa nih, guys? Dari data di atas dapatkan perlawanan konusnya
yang paling besar itu 250 kg per cm kuadrat dengan tegangan izinnya jadinya dapatnya 6,25 Pak. Nah, itu dihilangin aja tuh. Jadi kesimpulannya bahwa penetrasi konus maksimal 250 kg terdapat pada kedalaman 3,8. Itu aja, jangan disikat daya dukung ya. Oh ya baik Pak. Hilangin aja tuh daya dukungnya, hilangin aja. Pada kedalaman 3,8. Ya, itu aja kesimpulannya aku sendiri. Kemudian yang kedua, lanjut. Kalau ada Pemeriksaan pertanyaan bor. ditanyakan ya. Bor, apa tuh bor itu? Boring Untuk gitunya, hand boring gitunya. goreng Pak Bor, ya. ya boring tangan gitu ya. Ya, kan ada bor tangan, ada bor mesin gitu ya, boring tangan. Terus hasilnya apa aja terus? Ini untuk dokumentasi Pak. Kemudian Nah, hasilnya, ini Pak. nah, ya. Jadi di SPT pada eh, Ini, kedalaman 2 ini meter ya, didapatkan ya, apa 10 Pak. namanya guys? Ini hasilnya jangan kepotong begini nantinya. Jadi kan dia dalam satu gini, apa namanya satu lampiran ya, Gambar satu gitu Pak ya. halaman ya. Ya. Baik Ya. Pak. Naik terus naik. Naik dikit. Terus naik. Nah, ini yang pertama apa nih, lempung ya? Nah, turun. Ini hasil boringnya. Lempung Pak. Terus naik terus. Di bawah lempung apa lagi tuh? Eh, Masih lempung Pak, Memang, tapi dengan warna yang memang, berbeda. iya, memang dapat pasir kemarin ya? Eh, Kalau nggak salah dapat Pak. Dapat Sampai pasir. Sampai terus ke bawah apa dapat tuh? kemarin selesai sampai 2 Pak. 2 meter saja Pak. Oh, 2 meter. Ya. Di SPT pada kedalaman 2 meter ya? Iya Pak. Hmm. Dapatnya 10 jadinya Pak. Ya. N2 ditambah N3. Kesimpulannya, Eh, ini untuk oh ya, kesimpulan jenis ya tanah ini tiap. kesimpulannya ya Pak. Ya apa namanya Gus ya? Jadi dari kedalaman sekian tanahnya ini, kedalaman sekian tanahnya ini dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua dari data SPT didapat nilai SPT pada kedalaman 2 meter nilainya adalah 10 pukulan per fitnya. Blows per fit. Apa satuannya tuh? Gedein dikit. Besarin dikit. Masih Pak. Ini saya masih bingung satuannya Pak. Itu sentimeter atau per Nah, feet Pak? besarin dikit. Nah, itu satuannya 10 pukulan per fitnya. Satuan SPT-nya maksudnya kan? Iya Pak, satuan SPT-nya Pak. Yang ini Iya, Pak. jadi pukulan per fitnya. Jadi blows per fit gitu. Terus ke bawah kan? Penelitian Ini lainnya sekarang air Pak. kadar air. Terus hasilnya? Hasilnya untuk kadar air rata-rata dari dua jenis cawan dapatnya 30,06% Pak. Cari nah hasilnya. Belum Ini Pak, jangan sampai kadar kepotong-kepotong begini ya. oh ya Pak. Nanti 30,0. Ya. Terus ke atas sekarang. Naik. Apa namanya? Turun. 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 Lanjut. Dari kesimpulannya ini Pak. Iya. Apa nih? A1 Didapat masa tanah kering pada oh enggak, ini aja. Jangan sampai gitu lagi ya. Berdasarkan gini hasil percobaan kadar air didapat kadar air rata-rata di lapangan sebesar itu gitu aja. Ya. ya, baik Pak. Ya, sudah usah lagi ada 30,4. Jadi rata-ratanya aja dia. Ya, ada didapat kadar air rata-rata di lapangan sebesar 30,06%. Ya, oke. Ya, yang lainnya ada ngikuti aja ya. Terus berat jenis? Untuk berat jenis didapatkan seberapa? Saya ke bawah ini. 2,6 Pak. Ya, 2,6 ya. Pas 2,6 tuh.
kalau jadikan dua digit belakang koma 257 sih Pak. 2,57. Ya, itu lumayan itu gininya karena pengaruh 0,05 pada saat berat jenisnya itu pengaruhnya besar sekali itu. Ya, jadi minimal dia 2 angka di belakang koma gitu. 2,6 2, berapa? 57 ya? 57. Iya Pak. Ya sebenarnya ya itu dia perbedaan maksimalnya selisihnya di antara dua penelitian itu 0,3 deh ya. Ini 0,4 ya. Iya Pak, 0,4. Ya. Nah, kemudian kesimpulannya. Jadi berat jenis tanah di atas berkisar antara Nah, ini 2 berat jenis tanah. Kok berat jenis tanah berlempung? Apa artinya berat jenis tanah berlempung itu? Gini dikit apa namanya? Ke atasnya dikit, naik dikit. Naik dikit, naik. Nah, kesimpulannya dilihatin kesimpulannya. Kesimpulannya Pak. Biar kelihatan Oh, kesimpulannya. ini Pak. Gini, artinya, berat jenis tanah lempung kan gitu ya. Yang didapat dari hasil percobaan didapat 2,57. Ya, ya. Nah, di sini jangan dulu disebutin gini tanah lempung ya. Berdasarkan hasil penelitian berat jenis didapat berat jenisnya sebesar sekian kan gitu ya. Baik Pak. Ya. Nah, kemudian berdasarkan referensi ya bahwa untuk berat jenis sekian sampai sekian termasuk tanah apa gitu. Ya. Referensinya dicantumkan di sana. Berdasarkan referensi dari ini, bahwa untuk tanah yang berat jenisnya sekian sampai sekian digolongkan ke dalam tanah lempung apa dia. Ya. Ya, itu lanjutin dah, gitu ya. Jadi tolong yang lainnya dicatat ya nanti ya. Ya, catat aja. Oke. Ya Pak. Ada batas cair, batas padat, sama batas susut. Berupa kondisi tanah seperti cair, gitu Batas ya. cair, Cair plastik. Terus hasilnya? Ini Pak dari Batas cair. masing-masing bulan. Hasilnya didapatkan batas cairnya itu 37,85 Pak. Oh, ini udah ya. Enggak, besarin dikit. Dari gambar grafiknya Pak. Ya, nah nanti grafiknya memang benar seperti ini ya. Ya, jadi grafiknya nanti semakin kecil pukulan ya, maka kadar airnya semakin besar gitu ya. Ya, sehingga grafiknya dia berupa kurva yang miring ke kanan gitu, turun di kanannya. Ya. Nah, kemudian untuk mencari batas cairnya, Anda tarik di pukulan yang ke-25. Ya, ini nih apa namanya grafiknya semilog ya. Iya, Pak. Ya. Anda tarik di ini benar ya. Pada pukulan yang ke-25, tarik garis vertikal ke atas, kemudian kena gininya, grafik batas cairnya, kemudian tarik garis ke kiri. Nah, itulah dia batas cairnya ya. Nah, kemudian untuk gininya, itu untuk simbol apa nah rumusannya Y sama dengan bawah aja naik tuh. Y sama dengan bawah aja naik. Ambil ininya rumusnya nih. Enggak, rumusnya ambil nih. Y sama dengan sekian-sekian tuh bawah deketin gininya, bawa ke Ini Pak. samaan garisnya tuh. Y, nah, ambil gininya. Persamaan garisnya tuh Y sama dengan 1,86 ln X plus 43, itu tarik dia. Ini Pak. Nah, tarik maksudnya ambil, jangan ditaruh di sini ya. Grafiknya lihat. Nah, jangan itu. Ke atas, Ini ke Pak, atas. sama enggak? Ini persamaan yang ada di grafiknya tuh. Ini dalam bentuk gambar Pak. Nanti saya dapat. Oh, gambar ini. Oh, Ya, itu ambil nanti ya.
Bawa ke atas Ini ya. Pak, gambar Pak, gambar Pak. Boleh. Iya Pak, mungkin saya taruh di Pak. Ya, ya, Oh, baik Pak. ya, Pak chat ini. Ya, ya, ya. Ya. Ada yang ditanyakan mungkin grup yang lain? Dari grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada pukulan kedua didapat nilai kadar air sehingga nilai batas cair sama dengan 37,8. Kok beda itu? Mungkin saya ini kurang 37,8 lagi satu dikit Pak. Sini Pak. Mungkin nanti saya perbaiki Pak. 37,5 ya. Iya Pak. Ya, oke. Terus turun. Turun. Ini untuk batas plastis Batas plastisnya sekarang. dari ujinya didapatkan 24,27 Pak persen Pak. 24, 27. Ya. Oke, dan ya. Kemudian batas susut. Kalau batas susut dapatnya 3. Nah, ini yang ya. Itu sebenarnya ada suatu apa namanya kontrol. Karena batas cair yang paling besar, kemudian diikuti oleh batas plastis, kemudian batas susut. Batas susut sebenarnya paling kecil ya. Ya, jadi kadar air pada saat susut ya. Jadi dia tidak melebihi daripada batas plastis gitu. Ya. Nah, coba nanti dicek ya, guysnya. Karena memang kan kesalahan sedikit aja ini bisa lumayan pengaruhnya terhadap angka-angka ini. Jadi secara teoritis bahwa nilai batas cair harus lebih tinggi daripada batas plastis dan nilai batas plastis harus lebih tinggi dari batas susut. Ya. Baik Pak. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut. Untuk analisa saringan mungkin Pak. Analisa saringan sekarang ya. Terus hasilnya? Ini mungkin saya masih bingung Pak. Untuk dia mencari nilai CuCC atau mencari kadar pasir tiap ini Pak. Sekarang berapa yang lewat saringan 200? Berapa persen? Lewat 200 itu sekitar 11,5% Pak. Pasirnya. Nah, ini yang sering terjadi ini. Kan itu gininya syaratnya, kalau dia lebih besar dari 50% lolos saringan 200, dia termasuk tanah lempung atau lanau. Kalau dia kurang lolosnya dari 50%, maka dia disebut dengan tanah berbutir kasar atau pasir gitu. Nah, benar apa enggak ini? Untuk yang lewat 200 itu kan yang lempung Pak ya, fillernya Pak ya. Ya, ini yang 200 berapa dia lewatnya nih? 11,55% Pak. Ini Pak. Nah, itu. Di pen itu cuma 11-nya. Kenapa kira-kira itu, Dik? Mungkin butiran tanahnya masih agak-agak besar saat diambil itu Pak. Bukan butiran jadinya, gumpalan jadinya kan? Ya, artinya Anda belum bisa memisahkan antara butiran yang satu dengan butiran yang lain gitu. Ya. Makanya disinilah sering gini salah kesimpulan jadinya kan. Kalau dari analisa saringan Anda dapatkan pasir, tanah berbutir kasar, tetapi dari IP-nya tadi 17 lebih itu. Itu sudah lempung banget itu gitu. Ya. Nggak pakai gini ya, nggak pakai saringan basah. Saringan basah. Ya, artinya ditumpuk. Kemarin gimana gini ya penelitian analisa saringannya? Itu sih Pak, pakai alat pengayak itu Pak, dimasukin tanahnya langsung diayak gitu Pak. Oh, nggak dipukul-pukul dulu tanahnya?
Eh, sebelumnya sudah sih Pak dipukul-pukul Pak, sudah Pak. Hmm. Nah, kan gitu, jadi bagaimana proses kan gitu ya. Jadi yang lainnya juga harus siapin ya nantinya kalau misalkan waktu ujiannya nanti Pak menanyakan, jadi bagaimana proses daripada penelitian analisa saringan. Jadi dari awal sampai akhir. Ya, jadi nanti masing-masing harus dipelajari itu. Ya. Nah, ini kalau seperti ini ya sebenarnya kalau dia kurang dari 50% lolos saringan 200, jadi kan Anda harus mencari gininya CC sama CR-nya kan gitu. Ya, Ya. Pak. Jadi keseragaman butirannya yang Anda cari kan gitu. Ya. Tetapi kalau lolos lebih apa namanya lebih lebih daripada 50% lolos saringan 200, maka yang Anda cari adalah gambar grafik plastisitasnya gitu. Ya. Apakah dia high plasticity atau medium plasticity kan gitu. Ya, ya belajarlah Mektan 1 lagi gitu ya sedikit ya karena ini kan pembuktian Mektan 1 sebenarnya ini kan. Ya, Ya, baca analisa saringannya kan. Ya. Jadi kan kalau pakai unified seperti apa, kalau pakai ASTO seperti apa kan gitu gininya. Apa namanya? Apa namanya untuk analisa ukuran butirannya kan. Ya. Nah, kalau nanti seperti ini, ya mungkin tidak usah dilanjutkan mencari gini, mencari apa namanya, keseragaman butirnya itu, CR sama CP-nya gitu ya. Sorry CC sama CR ya. Ya, karena nanti dikasih aja keterangan di bawahnya kan gitu ya. Ya, bahwa terjadinya hal seperti ini kemungkinan diakibatkan oleh pada waktu pemecahan butiran-butiran itu, tanah itu masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan gitu. Ya. Sehingga hasilnya tidak sesuai dengan penelitian dari apa namanya batas-batas Atterberg. Gitu ya. mungkin seperti ini Pak ya. Gedein dikit. Nah ini hal ini pada saat dilakukan proses pemeriksaan tanah masih nah ini dah. Ya, butiran tertahan pada apa? Nah ini dah ya. Gini dah ya. Berarti untuk nilai CC sama CS-nya tidak perlu Pak ya. Coba aja dicari kalau gitu ya. Ya, artinya sambil belajar gitu ya. Ya, berapa gininya, D10-nya berapa, D30-nya berapa, D60-nya berapa. Gitu. Nah, ini kan. Itu jangan terputus itu ya grafiknya ya. Kak keputus dia di bawahnya tuh. Eh, keputus yang mana ya Pak ya. Hah? Nah, itu di bawahnya kok enggak sampai 0 ya. Oh, oh iya ya. Eh, Ya, kayak arit yang tidak ada tangkainya itu. Ya. oh, baik Pak. Nanti saya cek lagi. Ya, kemudian lanjut lagi satu aja pemadatan ya. Ya, nanti silakan diperbaiki. Ya, Pak, sampai mungkin lagi 15 menit ya. Oke, itu perbaiki ya. Coba habis ini apa? Tekan bebas Pak. Oh, UCT. Coba UCT-nya, grafiknya, Eh, hasilnya. eh, hasilnya Grafiknya. itu Nah, ini. dari Ya. tekanan ultimate-nya itu 7,89 Pak. Nah, ini ya. Grafiknya ini, Anda pakai polinomial order berapa nih? Pangkat berapa nih? Jangan semua titik Eh, dicari. mungkin Ini pangkat 3 nih ya, polinomial pangkat 3 ya. Anda pakai cara yang gini itu pemadatan, pakai yang kuadrat aja ya. Ya. Jadi sehingga dia kecenderungan dicari, tidak semua titik dicari seperti ini gitu. Ya. Nah, baik nanti Pak. dari grafik itu cari mana yang terbesar. Sama dengan kayak di apa namanya di pemadatan ya.
Bukan yang di tabel yang di atas yang terbesar gitu. Bukan di puncaknya ini. Karena nanti kita gambar kayak kecenderungan. Ya. Jadi pakai polinomial pangkat 2. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu geser langsung, Pak. Ya terus Back save. grafiknya. Ini, Pak. Nah, ini kan kita sesuai dengan fungsi alatnya. Kalau geser itu hanya untuk pasirnya. Jadi C-nya dinolkan ya. Ya. C-nya dinolkan. Jadi grafiknya diturunin itu ya. Ya guys ya. Oke, Pak. Grafiknya mulainya dari 0. Oh, baik, Pak. Ya. Ya, ini kan ada C di sini, ada C sebesar 0,1 nih C-nya yang di kiri itu C itu yang nilai C ya. Ya. Jadi itu mulai dari 0 grafiknya itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, konsolidasi ini terakhir ya, pemadatan dulu pemadatan. Proktor, Pak. Proktor ya. Grafiknya. Nah, ini ya. Nah, ini dah. Besarin dikit. Nah, ini sebaiknya supaya kurvanya tidak terlalu datar kelihatannya. Jadi nilai unit weight-nya itu Anda mulai dari mana gitu ya. Ambilnya. Kemudian skalanya diperbesar atau diperkecil ya. Sehingga grafiknya dia kelihatan agak cembung gitu. Nah, kemudian interval kadar airnya juga diperbaiki gitu ya. Supaya dia ini kan datar sekali kelihatan nih. Ya. Itu yang di atas itu 1,3 itu kan enggak kepake itu. Mungkin maksimalnya sampai 1,25 gitu ya, tapi mulainya sampai di berapa ya. Mulainya sampai di 1,1 gitu ya, atau 1,05 gitu. Ya, kemudian intervalnya perkecil. Ya, ini dia kelihatan bagus. Nah, nanti begitu juga untuk grafik UCT-nya ya. Nah, buat juga seperti ini gitu. Ya, ini udah bagus nih. Untuk hasilnya seperti ini, Pak. Nah, water content optimal sekian. Gamma D-nya 1,2. Gininya mana? Gambar ZAP-nya? Coba lihat gambarnya. Gambar Mungkin gininya kita gambar ZAV-nya, Pak. grafiknya. Nah, ZAP-nya mana nih, guys? Mungkin karena intervalnya ZAV-nya terlalu tinggi, Pak, jadi tidak kelihatan di ini ya, Pak. Apa artinya kalau ZAV kan? artinya Anda kurang bagus ini pemadatannya gitu ya, masih banyak rongga-rongga udara yang terperangkap gitu. Jadi pemadatan yang bagus ya ketika kurva ini mendekati set AP gitu, tetapi dia tidak akan pernah memotong gitu. Apa enggak salah itu rumusnya nih, guys? Mungkin saya cek nanti ZAV-nya, Pak. Karena Ya, ini set AP, tinggi sekali, Pak. gede sekali nih ya, coba dicek ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, ini 16, 16, 15, 14, 11, 13 gede sekali nih. Padahal yang ini cuma 11 ya. Iya, Pak. Ya, kalau lempung berat gininya 1,2 ya masuk akal, ini 1,1 ya. Cuma set AP-nya ini kebesaran kayaknya nih. Ya, 1,69, 1,61 dan seterusnya ini. Ya. Jadi gambar nanti di gininya. Ya. Ini jangan sampai set AP juga memotong kurva, itu salah penelitiannya. Ya. Tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau set AP-nya terlalu tinggi itu artinya pemadatannya kurang bagus itu. Jadi banyak udara yang terperangkap Mas. Ya, atau salah perhitungan set AP kan gitu ya. Ya, Pak.
Oke, itu dulu. Ada pertanyaan sampai di sana? Nanti untuk gini yang kedua, asistensi yang kedua itu penelitian konsolidasi, Senkun, sama CBR ya. Lagi 3 ya. Jadi yang itu tadi perbaiki, tolong dicatat ya. Nah itu nanti ditulis di kartu asistensinya. Jadi apa tadi yang hasil diskusi itu Ana tulis di kartu asistensinya ya. Nah nanti kartu itu dimasukkan di laporan nanti. Ya, jadi kan pakai tanda tangan nanti. Ya minimal lah 4 kali ya. Jadi 4 kali asistensi nanti oke gitu ya. Jadi minggu depan lagi sekali, 2 minggu lagi, minggu keempat sudah oke gitu ya. Jadi nanti harapan Pak sebelum libur tenang, tugas ini sudah selesai. Ya, jadi minggu keempat dari sekarang tugas ini harus selesai. Ya. Ada pertanyaan silakan untuk kelompok-kelompok yang lainnya. Ada kira-kira? Jadi kalau tidak ada ya karena Pak ikut gini penutupan Snastek ya jam 3.40 ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita bahas di WA grup aja ya. Kalau ada yang masih kira-kira ragu gitu ya. Kemudian kalau ada yang bertanya ini di mana dapat gitu ya. Jadi silakan ya. Atau nanti kalau itu kayaknya si Egas sudah tahu ya nanti tanya aja ke dia gitu. Ya. Jadi itu ini berapa grup ini jadinya?